Halo para pejuang UTBK, jumpa lagi dengan saya Resti Wulansari. Oke, untuk hari pertama UTBK, selamat berjuang bagi kalian yang melakukan tes hari ini. Bagi yang belum, yuk kita intip bocoran soal TKA Fisika untuk UTBK 2022 hari pertama. Oke, kita lanjut aja ke soal nomor 1. Nah, soal nomor 1 materi di sini mengenai getaran dan gelombang. Planet A memiliki percepatan gravitasi 2 kali percepatan gravitasi B. Oke, bisa kita tulis di sini GA sama dengan 2 gravitasi bumi. Seorang siswa melakukan pengukuran percepatan gravitasi dengan metode pendulum. Panjang tali pendulum yang digunakan di planet bumi adalah 4L. Berarti kita tulis LB-nya 4L. Dan di planet A berarti di sini LA-nya sama dengan L. Amplitude frekuensi atau amplitude osilasi yang dipilihnya sama. Maka rasio antara frekuensi osilasi pendulum yang digunakan di bumi dan di A. Saya ingatkan kembali untuk rumus frekuensi. 1 dibagi 2V ini frekuensi getaran harmonik pada pendulum. Di sini G dibagi L, plesetannya vegel ya. Jadi G dulu setelah F berarti dia sebanding dengan G berbanding terbalik dengan L. Jangan lupa pakai akar. Otomatis dari yang diketahui di soal kita bisa tulis FB dibagi FA sama dengan akar sebanding dengan G. Berarti kita tulis GB per GA, L-nya berbanding terbalik LA per LB seperti itu. Nah, ini tinggal masukkan saja apa yang diketahui di soal. Berarti didapat FB per FA sama dengan akar gravitasi bumi kita tulis GB saja, GA-nya kita ganti dengan 2GB. LA-nya di sini L, LB-nya 4L. Oke, ini kita coret ya. Nah, didapat 1 per akar 8. Akar 8 itu kan 1 per 2 akar 2. Kita rasionalkan saja kali akar 2 per akar 2. Didapat akar 2 dibanding 4. Berarti jawabannya di sini yang D seperti itu. Itu yang harus diingat perbandingan untuk soal mengenai frekuensi pendulum. Oke, next ya. Kita lanjut ke nomor 2. 2 batang logam sejenis A dan B dengan ukuran berbeda disambung menjadi 1. Luas penampang A kita tulis di sini berarti luas penampang itu simbolnya A. A untuk logam A sama dengan 4 kali A untuk logam B. Jika panjang batang B 4 kali panjang batang A berarti kita tulis B-nya sama dengan 4LA. Dan suhu pada bagian bebas batang A berarti di sini TA-nya 100 derajat Celcius, lalu TB-nya di sini 32 derajat Celcius. Ditanyakan suhu sambungan kedua batang. Nah, karena logamnya di sini dikatakan sejenis, berarti bisa kita tulis koefisien konduktivitas A sama dengan koefisien konduktivitas B. Untuk soal ini kita bisa gunakan persamaan AA dikali delta T per LA sama dengan luas B dikali delta TB per LB. Kita masukkan langsung apa yang diketahui di soal. Katanya AA-nya 4 kali luas B. Delta T-nya untuk A lihat. Nah, ini kan suhu sambungan. Ingat, delta T itu tinggi dikurangi rendah. Berarti cara perhitungannya seperti ini ya untuk nilai delta T masing-masing logam. Maka di sini kita tulis 100 dikurangi T per LA-nya. LA-nya kita tulis dalam LA saja sama dengan AB-nya. Luas B-nya kita tulis AB, delta T-nya berarti T min 32 dibagi dengan LB-nya berapa kali LA? 4 kali nilai
LA. Seperti ini kan? Oke, kita coret ya. Nah, didapat 4 kali 4, 16. Ini pindah ruas ke sebelah sana, awalnya bagi jadi kali. 16 kali 100 dikurangi T sama dengan T min 32. Didapat 1600 min 16. T sama dengan T min 32. Angka dengan angka, T dengan T lagi ya. Berarti 1600 ditambah 32 didapat di sini hasilnya 1632 sama dengan 17 T. Nah, berarti T-nya berapa? T-nya berarti 1632 dibagi dengan 17. Hasilnya 96 derajat Celcius. Oke, ini jawabannya ya untuk soal perambatan kalor. Nanti diperhatikan apa yang samanya dan apa yang berubahnya untuk perambatan kalor. Seperti itu. Berarti jawabannya yang B. Kita lanjut ya. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Panjang kawat peki itu 1,5 meter. Berarti kita tulis diketahui di sini L-nya 1,5 meter. Digerakkan sepanjang kawat lengkung AB memotong tegak lurus medan magnet B. Berarti diketahui B-nya itu 10 MT itu mili Tesla. Seperti pada gambar. Pernyataan yang benar tentang besar dan polaritas GGL induksi pada kawat peki. Nah, di sini dia digerakkan dengan kecepatan 2 meter per sekon. Nah, ditanyakan besar dan polaritas. Polaritas itu maksudnya arahnya ya, mana kutub positif, mana yang negatifnya. Kita cari GGL dulu. Kalau kalian menemukan gambar seperti ini, mencari GGL-nya cukup mudah. Tinggal B dikali L dikali, kita kalikan saja apa yang diketahui di soal. Karena di fisika sebenarnya untuk bab-bab yang kita pelajari di kelas 12 itu kebanyakan dikalikan ya apa yang diketahui di soal. Istilahnya kalau kalian kepepet ya sudah kalikan saja angka-angka yang diketahui di soal. B-nya di sini B-nya 10 mili. Mili itu 10 min 3. L-nya 1,5 meter. V-nya 2. Didapat hasilnya 1,5 kali 23 dikali 10 berarti 3 kali 10 min 2. Satuannya volt. Nah, di soal diketahuinya dalam milivolt, berarti jawabannya 30 milivolt. Untuk arahnya sendiri kita cek arah arusnya. Ada yang masih ingat? Untuk mengecek arah arus, kita bisa menggunakan kaidah tangan kanan. I-nya ibu jari menunjukkan arah arus atau arah kecepatan. Coba tangan kanannya kalian gunakan ya. V-nya di sini ibu jari, 4 jari menunjukkan arah medan magnet. Medan magnetnya masuk bidang. V-nya ke kanan. Lihat telapak tangan menuju ke arah mana? Telapak tangan menuju ke arah atas. Berarti arusnya mengalir dari Q ke P. Itu artinya apa? Q positif, P-nya negatif. Karena apa? Arus bergerak dari potensial tinggi ke potensial rendah. Seperti itu. Berarti di sini jawabannya A. Seperti itu ya. Untuk mencari polaritasnya kita gunakan kaidah tangan kanan. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 4. Seekor ikan yang berada di dasar kolam mengeluarkan gelembung sebesar V. Oke, kita gambar dulu nih keadaan soal. Ada ikan, nah di suatu perairan. Nah, dia mengeluarkan gelembung. Kalau kalian perhatikan ya di film kartun atau misal film yang lain, ketika misal ada ikan, dia mengeluarkan gelembung, makin ke atas permukaan, besar gelembungnya itu berubah ya. Dia ukurannya menjadi membesar. Nah, katanya volumenya menjadi 2 kali lipat. Berarti kita tulis ini posisi 2, yang ini posisi 1. Diketahui di soal pi 2-nya menjadi 2pi, terus pi 1-nya sama dengan pi. Lihat, 1 posisinya itu ada di bawah. Nah, ini ada kedalaman. Ada yang masih ingat ketika ada kedalaman, tekanan totalnya berapa? P1-nya sama dengan P0 ditambah rho kali G kali
kali H1. P0-nya tekanan udara dan rho GH1-nya itu tekanan hidrostatis karena ikannya berada pada kedalaman tertentu di bawah air atau di bawah fluida. P2-nya, posisi 2 itu di permukaan air, berarti P2-nya hanya ada nilai P0-nya gitu. Kita mencari apa di sini? Kita mencari kedalaman kolam. Gunakan apa? P1 sama dengan P2 dikali V2. Seperti itu persamaannya. Kita masukkan ya, P1-nya di sini P0 ditambah rho kali G kali H. Kita cari H-nya berapa? V1-nya V, P2-nya P2-nya P0, V2-nya itu 2V karena volumenya berubah menjadi 2 kali semula. Tinggal coret, yang harus dicoretnya didapat berapa? Didapat P0 ditambah rho kali G dikali H sama dengan 2P0. P0 yang di sini pindah ruas, awalnya positif jadi negatif. Berarti 2 dikurangi 1 hasilnya 1P0. Berapa hanya P0-nya? 1 kali 10 pangkat 5 dibagi. Nah, rho G di sini dia pindah ruas ke sebelah kanan jadi bagi. Rho air itu 10 pangkat 3 kg per meter kubik ya. Yang ini kalau kalian mau mengubah jadi kilogram tinggal dikali 10 pangkat 3. Seperti itu faktor konversinya. G-nya 10 berarti didapat H-nya kedalamannya itu 10 meter seperti itu ya. Ini untuk pengerjaan soal nomor 4 mengenai hubungan tekanan dengan hubungan volume. Oke, ini persamaannya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke soal terakhir nomor 5 mengenai GGL Faraday. Sebuah kumparan terdiri dari 1000 lilitan dan memiliki hambatan, kita tulis dulu. Diketahui N-nya katanya 1000. Terus R-nya di sini 256 kilo, berarti 10 pangkat 3 ohm. Ada persamaan flux. Persamaan fluxnya T tambah 3 di sini pangkat 4. Kuat arus yang mengalir pada saat T sama dengan 1 sekon. Oke, ditanyakan kuat arus. Jika ditanyakan kuat arus, bagaimana cara perhitungannya? Kuat arus kata hukum Ohm sama dengan GGL dibagi R. Akan tetapi masalahnya di sini kita belum punya GGL, berarti kita cari dulu GGL-nya. Gimana? NDDT dari nilai flux. Oke, kita cari DDT fluxnya. DDT dari nilai flux sama dengan kita turunkan ya, DDT dari T tambah 3 pangkat 4. Bagaimana penurunan yang seperti ini? Ini kan sama dengan 4 dikali T tambah 3. Seperti ini kan ya pengerjaannya. Di sini pangkat 3 berarti 4. T pangkat 3-nya kalau misal kita buat T kuadrat ditambah 2 kali ya T 6T ya ditambah 9 dikali T tambah 3 seperti ini penyelesaiannya. Atau kalau kita buat jadi persamaan, di sini T pangkat 3 ditambah T kuadrat ditambah 9T ditambah 3T kuadrat ditambah 6 dikali 3, 18T ditambah 27. Seperti itu ya. Kita tinggal masukkan, ini sudah dalam DDT dari flux, turunan pertama dari nilai fluxnya. Maka didapat di sini T-nya kita masukkan 1 ya. Nah, GGL-nya. Oke, kita cari GGL. GGL sama dengan N-nya 1000, DDT dari fluxnya. Nah, ini berapa dikali 1? 1. Yang ini 6, yang ini 9, ini 5. 18 tambah 27. Kita jumlah saja. 7 ditambah 16 ditambah 21. 21 ditambah 18 berapa? 21 tambah 18, 39 ditambah 27.
7 hasilnya 66. 66 dikali 4 berarti didapat 264. Ini nilai GGL-nya. GGL berapa? 264 dikali 10 pangkat 10 pangkat 3. Oke, kita cek dulu ya hitungannya, barangkali ada yang salah. 1 tambah 6 tambah 9 tambah 5 ditambah 18 tambah 27. Betul, 66 didapat si 66 ini kita kalikan dengan 4. Betul, hasilnya 264 ya. Berarti kalau misal di soal ditanyakan berapa besar GGL, berapa besar arusnya? I sama dengan 264 10 pangkat 3 dibagi dengan 256 kali 10 pangkat 3. Berarti ini 1 koma. Ya sudah, kita bulatkan saja menjadi 1 ampere seperti itu. Jadi kalau misal ada soal seperti ini, ya itu yang harus kita lakukan diferensial atau kita lakukan penurunan terhadap persamaan flux yang diketahui seperti itu. Oke. Beres sampai di sini untuk bocoran soal TKA Saintek Fisika UTBK 2022. Semoga bermanfaat, tetap semangat dalam belajar dan siap persiapan menghadapi UTBK-nya ya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.